para pencinta suyanto.id, ketemu lagi di suasana setelah Lebaran Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan kita kali ini akan bertemu lagi di episode yang ke-13 dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Profesor Dr. Suwarsih Madya. Dan kali ini akan membicarakan persoalan vocabulary. Vocabulary itu ya kosakata lah gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Jadi kita berdua sudah menjadi Superman dan Superwoman karena sudah divaksin. Ada vaksin yang kabarnya jelek. Ya, mudah-mudahan imunitas kita maksimal sehingga virus pun tidak berani mendekat. Nah, kita akan berbicara vocabulary Bu. Gimana skenario-nya Bu? Terima kasih Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Saya share dulu ya screen ini. Oke. Nah, oke. Jadi kita mengintip ranah kosakata ya. Oke, basis orang berbahasa. Ini kita cari yang pokok-pokok karena kalau tanpa memahami kosakata ini itu nggak mungkin akan bisa menjadi minat ya. Baik. Bu, sebelumnya Bu, untuk awareness bagi para mahasiswa dan dosen yang ingin belajar bahasa Inggris untuk bicara yang normal itu kosakata berapa, yang akademik berapa? Nanti termasuk ini Pak, nanti termasuk. Ya, sudah termasuk. Jadi levelnya ada, levelingnya ada, dan itu membantu kita untuk lebih strategis ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri kan belum ada Pak, itu level yang berdasarkan riset ya. Jadi para pakar pembelajaran bahasa Inggris itu telah melakukan sejak udah lama Pak, ini tahun 90 awal abad lalu, itu riset kata-kata apa yang sebenarnya itu paling banyak dipakai di semua teks gitu ya. Luar biasa ya. Ya, jadi dan sekarang ada riset lagi, misalnya kalau dulu itu 4.000 kata, ternyata untuk membaca bisa membaca spesialis, artinya seperti ekonomi yang sudah tidak hanya umum lagi ya, itu perlu 8 sampai 7 sampai 9.000 kata. Makanya kalau merasa sudah lulus berapa kan masih belum bisa tuh Pak, kalau spesialis tuh beda lagi gitu ya. Jadi ini perkembangan seperti ini, tetapi untuk menuju ke situ kan perlu yang umum dulu Pak, yang bisa sehari-hari, bisa ini gitu ya. Nanti ada hasil riset yang sekarang dipublish di dalam website itu yang dilakukan oleh Longman, itu tingkat 3.000 kata, tapi di dalamnya itu ada sudah diberitahukan untuk spoken English itu tingkat 1.000, S1, S2, S3 gitu ya. Jadi kita tinggalin nanti ya, leveling gitu. Nanti akan saya bicarakan. Baik. Nah, sebelumnya itu saya akan menyajikan ini. Jadi di dalam belajar bahasa itu ada satu applied linguist ya. Jadi ahli bahasa yang terapan mengatakan begini, without grammar very little can be conveyed. Without vocabulary nothing can be conveyed gitu. Oh, semua serius nih. Ya. Jadi iya kalau nggak ada kata-kata bagaimana bisa bergrammar kan gitu. Jadi ini yang sampai saat ini tuh guru-guru juga nggak terlalu perhatikan Pak gitu. Saya lihat di SMP juga disambil lalu aja gitu. Nah ini serius sekali. Kalau lalu saya katakan ini basis harus ada ya vocabulary. Kemudian ada yang dalam buku pelajaran itu yang Swan Walter itu mengatakan vocabulary acquisition, jadi pemerolehan vocabulary itu is the largest and most important task facing the language learner. Jadi berat Pak di sini. Maka kalau kita dengar Pak, itu yang dipersoalkan kan bukan grammarmu tahu berapa, mesti level vocabmu berapa kan gitu ya. Berapa? Itu dalam bahasa apapun vocabulary itu basis Pak. Semakin banyak orang menguasai vocabulary, termasuk artinya itu mesti semakin
otaknya itu bisa berjalan dengan baik dalam mengolah informasi gitu. Ya. Jadi ini dasarnya gitu ya. Dan Pak Yanto bisa melihat ya, ini bukan statement teori kosong gitu ya. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu satu pun kata, bagaimana kita bisa bergrameria? Nah, itu jadi Ya, poinnya. betul, betul. Nah, ini hal seperti ini saya sangat menyarankan dengan sangat gitu ya, guru-guru memperhatikan ini supaya melakukan upaya untuk membantu siswanya itu betul-betul belajar vocab. Ya, Tidak perlu semua di kelas, Pak, itu kan bisa diakali gitu dengan media misalnya gitu. Nah, ini yang tadi Pak Yanto tagih tadi. ya, ya, ya. Jadi memang pertama kali ini ya, memperhatikan tingkatan frekuensi penggunaan kata, dan ini risetnya sudah ada. Yang paling dasar tuh tingkat 1000 kata, Pak. 1000 kata pertama yang dipakai dimanapun itu, kemudian 2000 kata pertama itu dulu di riset itu yang paling basic. Kalau yang 1000 itu lebih basic lagi gitu ya. Ya. Nah, 3000 kata itu intermediate. Nah, 4000 kata itu yang lebih, ini sebelum masuk advance. Di atas 4000 kata, nah itu baru ini. Nah, kata-kata ini digunakan kalau yang atas, paling atas itu digunakan dalam semua jenis teks gitu. Tanpa menguasai kata-kata yang 1000 2000 itu biasanya juga nggak akan jalan gitu ya. Itu yang ini. Nah, kadang-kadang yang paling riskan itu di SMP, Pak. Kalau SMP-nya itu tidak diperhatikan, yuk keseret-seret terus, akhirnya gagal terus gitu ya. Saya merasakan. Ya, ini yang kelihatannya perancang kurikulum nggak terlalu memperhatikan ini, sehingga guru-guru juga nggak terlalu memperhatikan, kan di kurikulum tidak ada statement itu gitu. Kan guru kita kan ya memang harus kurikulum, kadang-kadang kurikulumnya jelek di note juga gitu. Nih, jadi ini contohnya, Pak. Ini 3000 tapi sudah ada levelingnya di dalamnya, Pak. Ini yang saya suka ini. Jadi di sini misalnya definite article ada ini gitu ya, di terminal itu kan di mana-mana ada toh, Pak. Ya. Itu spoken level 1 dan juga tertulis itu juga written itu level 1, sehingga dimanapun itu ditemukan. Nah, kalau abandon itu contohnya, abandon itu ternyata kalau SMP belum sampai lah. Ya. Nah, itu written itu tingkat 3000 kata, Pak, untuk intermediate gitu. Ya. Nah, ability itu kalau yang 1000 belum ada, belum banyak ditemukan. Nah, untuk spoken, Pak, tapi untuk written sudah, misalnya gitu. Ya. Nah, ini hasil riset, tentu saja bukan mutlak 100% ya, ada standard error measurement-nya. Tetapi ini bisa untuk pegangan gitu. Jadi kalau kita belajar misalnya Pak Yanto bisa misalnya ini sekian ini kok saya ada yang tidak tahu ya. Yang tidak tahu yang mana? Enggak mungkin kalau Pak Yanto ini ya, tapi ya kalau pelajar itu yang tidak tahu misalnya yang W3 semua itu nggak ngerti. Oh, tapi yang lain tahu, berarti dia masih yang dasar gitu. Nggak masalah itu. Nanti ditingkatkan terus. Apa singkatan W3 S2? Oh, S itu spoken. Oh, spoken. Ya. S itu spoken, W itu written. Jadi W3 itu berarti kata ini digunakan dalam level 3000 intermediate dalam written language gitu. Tetapi yang dekat, yang sok membingungkan kok nggak di situ juga ya? Yang abandon dan abandon. Yang abandon itu banyak ditemukan di written. Oke, written. Jadi written text, tapi levelnya udah agak tinggi, Pak, intermediate gitu. Oke. Kemudian yang ability itu baru banyak ditemukan itu di spoken tingkat 2000. Tapi yang written tingkat 1000 gitu. Nah, ini ada semua. Tapi kalau able itu dari awal sudah harus diberikan gitu loh, Pak. Itu ini baik written maupun ini, karena kan saya misalnya kalau I'm not able to come kan harus gitu ya. Apalagi about itu loh, Pak. About itu preposition, ini sudah ada ininya. About itu bisa preposition, bisa adverb gitu. Above bisa adverb, preposition, bisa adjective.
seperti ini. Ya, ya, Nah, ya. adjektif itu yang tinggi Pak ini. Sebagai adjektif itu written language, itu written English, tapi sudah intermediate. Kalau yang above preposisi itu spoken tapi tingkat 2000. Yang written tingkat 1000 gitu. Nah, ini akan membantu pelajar untuk tidak perlu khawatir apabila misalnya belum menguasai, memang dia baru elementary gitu loh Pak. Ya. Supaya tidak terlalu ini. Nah, tapi ada yang, nah kalau yang pemula itu harus memperhatikan yang S1 semuanya itu harus diolah gitu. Jadi S1 W1 itu dikumpulkan gitu bisa. Oh kalau itu saya harus menguasai ini supaya bisa membaca yang ringan-ringan gitu. Nah ini vocab itu ada tingkatannya. Sekali lagi kalau bahasa Inggris itu sudah banyak riset sehingga lebih tertata gitu loh. Sebenarnya saya harapkan juga kalau BIPA yang bahasa Indonesia sebagai bahasa asing itu juga ada ya riset seperti ini. Jadi guru-gurunya tidak meraba-raba. Oh iya, ini sangat bermanfaat sebetulnya. Ya, Kalau bahasa jadi Indonesia ada gitu misalnya. betul kalau bahasa Indonesia bisa melakukan ini, mulai dari mana kata yang harus dikuasai supaya bisa daily life itu bisa Ya, berinteraksi. Nah itu akan sangat membantu Pak. Tapi ini belum ada. ya, Nah, luar biasa. Vocabulary itu memang bahasa ekonomi itu juga vocabulary-nya susah, Bu. Ada yang kalau paling tidak itu sederajat Webster itu baru ada atau Oxford itu. nah, Kalau nggih. kalau misalkan saja Yang apa cici-cici vocabulary karangan orang Indonesia itu ada yang belum. tidak ada dicari. Iya, karena saya spesialis. Jadi Ya, kalau kamus yang gede itu loh Pak, yang ya. gede lengkap itu baru ada. Jadi ini menunjukkan betapa sudah tersistem gitu ya, sehingga pembelajaran bahasa Inggris semakin lama semakin kuat. Tetapi sayangnya kalau hal-hal yang lama dilakukan itu kadang-kadang terus dibuang sama orang Indonesia. Loh ini tuh dasar ya. Jadi nggak boleh dibuang ya. Vocab, pronunciation itu. Nah sekarang kan komunikatif piye iki. Jadi Ya. lucu sekali itu. Jadi dasarnya tetap, tapi caranya mungkin tidak drill gitu misalnya Nah, diinikan. Nah, nah. jadi ini satu ini. Nah kita lihat Pak, ini misalnya combination itu kan yang 2000 ya, yang written atau yang spoken itu sudah yang 3000 gitu loh. Semakin Kenapa lama. ya? Beda ya? Apa korelasinya spoken dan written ya? Itu riset aja Pak, Oh, berdasarkan data yang mereka ini kan lebih banyak ditemukan atau paling banyak ditemukan di sini gitu loh. oke. Gitu. Jadi ini kalau menguasai semua yang 3000 baik ini jelas bagus sekali ya. Tapi Ad- kalau menguasai semua yang ini tuh berarti dia sudah intermediate gitu loh, Pak. Oke. Di atas 3 ada lagi, Bu. Sampai berapa? Nah, 3000. Oh, kalau yang ini memang harus 3000 ini, Pak. Eh, 3 itu berarti 3000, 2 itu tingkat 2000, 1 sampai 1000. Enggak, Karena ini maksudnya risetnya ada yang tingkat 4.000 gitu. risetnya yang belum ada. Ya ini Oh, saya ini yang diriset baru ini. riset 3000 kata gitu loh. Jadi mereka kan itu aja udah mahal banget, Pak. Iya, iya, ya. Saya kira valid ini apa Ya. risetnya. Nyatanya saya tahu semua ini. Jadi Oke. artinya benar gitu loh risetnya. Jadi kalau Pak Yanto pasti yang sudah advance seperti Pak Yanto, Pak Zamroni yang sudah pasti ini tahu semua. Iya. Nah, kita kan memberitahu mahasiswa kalau ini biar dikuasai itu paling tidak bisa membaca yang teks-teks umum Pak. Tapi yang ekonomi spesialis masih kurang ini Pak. Ya, ya, ya. Kan supply demand itu belum ini. Wah, Terus segala macam yang ini belum sampai, tapi untuk umum bisa. Jadi ya saya ngajar apa English economic itu ya kata-kata arcane selalu nggak ada di kamus. nah, ya makanya. Jadi Kecuali di Webster paling tidak. ya, ya betul yang gede banget. Nah, ini saya ini kan agak banyak ini, Mbak. Ini contoh aja sampai saya ini kan dari sampai yang I ya, tapi sebenarnya masih banyak sampai Z kok itu. Ini supaya contoh aja supaya mahasiswa yang atau siapapun yang mengajar, yang belajar itu bisa memanfaatkan ini dan ini bisa diakses di website, Pak. Iya. Dengan mengetik the first 3000 word in English itu keluar semua. Hmm. Nah, riset yang dilakukan dalam bahasa Inggris ini ada beda-beda. Itu Longman ini, nanti Oxford itu agak beda lagi. Jadi nggak masalah, tapi apa namanya tidak terlalu banyak bedanya gitu.
tapi mereka datanya beda gitu. Jadi Yang riset ini selalu associated dengan nama kamus itu ya? Tidak juga? nah, iya betul. Longman, ada Webster, itu kan di Amerika Webster ya. Ya. Nah, Webster. Webster itu tokoh yang ingin membangun bangsa Amerika dalam jadi budaya Amerika, salah satunya bahasa Pak Ya. dulu. Jadi memang ingin bedanya apa ya? Cari bedanya aja, spellingnya, pronunciation-nya. Tapi kalau grammar tidak terlalu banyak beda. Ada Longman, Oxford, ada ini gitu ya. Amerika ada lagi satu kamusnya, Bu. American Heritage. Oh iya, saya punya juga di rumah itu. Jadi itu American Heritage kan memang beda angle-nya ya. Tapi Webster itu yang gede banget itu loh Pak, yang kuantilnya itu sampai mau membawa aja kan berat sekali. Tapi kalau mahasiswa yang ini pasti punya itu ya. Apa-apa ada di situ. Namanya Unbridgeable Ya, Dictionary. betul. Sampai sejarahnya kan ada toh Pak, sejarahnya kata itu dari Ya, mana. ya. Iya, jadi etimologinya ada. Jadi makanya tebel banget gitu. Nah, bagi orang-orang yang memang sophisticated itu mesti cari yang kamus itu supaya semuanya semua ada gitu ya. Jadi ini ya Pak yang leveling itu seperti itu. Nanti kita cangking lah pada waktu ini. Nah, ada juga yang ini kan itu sudah kata-kata sudah compound ya, sudah di handbag itu sudah hand dan bag. Jadi ada yang sudah itu level 3 toh Pak ini. Iya, iya. Gitu. Handy, ada genuine. Nah, di sini itu bisa kelihatan di sini ya. Nah, kemudian, nah, itu leveling. Tapi ada juga senang atau tidak suka atau tidak suka. Sebenarnya belajar bahasa itu merasakan jenis kata, Pak. Dan ini bukan hal yang baru, karena berbahasa Indonesia juga sama, toh Pak. Ya. Membuat karangan bahasa Indonesia itu juga nggak mungkin tertukar-tukar kata kerja jadi kata ini kan semua harus feeling ada itu sehingga kalimatnya bisa diinikan. Nah, kalau ini saya kasih contoh kalimat di sini, tertiary students need to learn English because a lot of scientific and professional books are written in this international language. Yeah. Besides, they can find it as the most used language in the internet. If they master this language well, they will be successful in their studies. So they must learn it seriously, but enjoy using it to express themselves. Ini hanya untuk anak aja. Nah, kalau membaca ini semua kan paling tidak itu mana yang kata sifat, menerangkan yang mana mau tidak mau kan harus ini, Pak. Ya. Nah, misalnya tertiary students. Kalau kita tahu MD, oh ini berarti ininya word-nya ini, berarti ini tertiary, ini adjektif, ini student-nya itu. Need itu apa. Jadi mau tidak mau itu mengenali ini sebagai adjektif, sebagai noun, sebagai kata kerja. Nah, ada kata kerja lagi memang karena itu need to learn gitu ya. Kemudian English, terus because the conjunction, terus a lot of scientific ini. Jadi ke sini. Nah, ini hal-hal seperti ini harus telaten dari awal. Ya. Kalau anak itu dibuat oh iya ya merasakan tuh nggak akan stres, Pak. Tapi kalau lari-lari terus salah terus ya misalnya ngajarnya cepet Pak Yanto sebagai baru akan tahu terus dilindas gitu. Terus lama-lama kan stres. Ya. Semuanya nggak bisa gitu. Nah, ini yang terjadi di lapangan, Pak. Anak itu keseret-seret gitu. Karena yang entry behavior-nya itu tidak diurusi dulu. Ininya tidak diurusi dulu. Hanya katanya ngejar target kurikulum. Jadi aneh, targetnya itu hanya ngajarnya selesai, tapi hasilnya kan nggak ada misalnya. Jadi perlu ini. Jadi kita ada word classes, itu ada nouns, ada verb. Dan ini bukan hal yang baru karena di dalam bahasa Indonesia ada. Tetapi dalam bahasa Inggris itu, kalau bahasa Indonesia misalnya baik ya, dia menulis atau berbicara bahasa Inggris dengan baik. Baiknya itu kan tidak malik ya Pak ya, tidak berubah. Nah, kalau di sini kan good jadi well. Kalau serius jadi tambah le kan gitu. Ya kan? Ya. Tapi begitu ada hardly itu bukan artinya itu. Kalau Pak Yanto hardly complain when he writes an article itu ini hardly complain bukan mengeluh, hampir tidak pernah kan itu gitu loh Pak. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kalau yang tertarik itu unik gitu, jadi lebih challenging gitu. Tapi yang stres tadi
sudah sendiri. Itu yang secara umum dulu, nanti terus membuat catatan-catatan yang unik-unik. Nah, itu mesti harus punya catatan sendiri. Itu strategi ya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, ini ada adjektif, ada akhirannya. Ini ada ik, ada el, gitu ya. Jadi, tapi ada yang most used gitu, ada successful. Jadi, memang seperti itu. Kalau kita kan nggak punya bahasa Indonesia gitu ya, nggak. Ya, Nah, preposisi ini hanya contoh. Banyak sekali toh Pak preposisi ya, ya. lain. Nah, ini. Kemudian conjunction, kemudian ini. Nah, yang perlu diingat itu begini. Ada kata kerja itu posisinya hanya dua, sebagai subjek dan objek itu. Nah, subjek ini ya subjek kalimat gitu ya. Nah, kemudian kalau objek itu objek kata kerja atau objek preposisi. Nah, itu aja diingat betul. Maka harus noun gitu ya. Setelah preposisi harus noun. Terus ada keunikan. Bagaimana kalau itu kata kerja? Dinaunkan jadi eng. Jadi jeren gitu loh. Tapi logikanya ada, Pak. Sehingga ya dari dikit-dikit, oh iya ya dari itu. Jadi rangkai-merangkai gitu ya. Tapi justru inilah the art of learning gitu kalau saya ini kan. Ada seni gitu ya, seni belajar. Pakai kebrusuk-brusuk gitu ya, tapi jadi pengingat gitu ya. Seperti kemudian fast misalnya kalau ini apa namanya adverb ya Pak. Kalau fast itu kan nggak boleh fastly kan. Jadi memang apa antara kata sifat dan kata keterangan itu sama bentuknya fast gitu. Tapi ini exception hanya sedikit kan. Jadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan, dipegang aja yang exception, yang lain tuh kan dengan sendirinya. Tapi exception-nya banyak banget. Dari sedikit toh. Nah, tadi leveling tadi Pak, exception yang paling dasar dipegang dulu. Kalau toh masih belum menguasai yang lebih tinggi kan nggak masalah gitu. Nanti begitu naik ke intermediate, oh iya ya, jadi dikit gitu. Jadi enaknya itu kan ada leveling. Jadi kalau saya emang belum menguasai itu ya nggak apa-apa. Nanti pada waktu buku-buku yang intermediate itu sudah mulai ini. Jadi ini kesadaran aja. Nanti kita lanyakan yang lain. Cuma perlu familiar, friendly gitu loh Pak. Menyambut istilah-istilah itu dengan rasa senang. Oh iya ya, ada adverb, ada verb, ada noun, segitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sudah diingin dari verbal, bukan kata kerja lagi, saya kata kerja gitu ya. Adjektif, adjektifan, nah, tentunya kan hampir sama. Yang kemudian terkenal itu apa, Bu? Gimana? Buku terkenal untuk bacaan itu. Learning English, developing. Yang developing skills. Itu yang Alexander, Pak, yang dulu zaman Pak Yanto belajar. Sekarang jadi pakai ya? Pendekatannya itu struktural, Pak, itu. Jadi kalau untuk orang-orang bahasa Inggris yang untuk structure, itu harus pakai itu nggak masalah. Tapi sebenarnya ada yang bagus-bagus ada itu. Cuman ya itu kan ya biasa Pak, gantilah gitu. Saya masih kadang-kadang nengok itu latihannya terstruktur bagus sekali. Karena memang didasarkan logika ya Pak, mana yang lebih ini. Nah itu dulu developing skill, practice and progress, developing skill dan fluency in English itu kan. Ya. Bukunya kuning, ada yang biru, ada yang asik kelingan gitu. Kata lutek kau. Iya, dan itu sangat digunakan di seluruh dunia Pak itu. Memang Alexander yang paling tertata ya struktur itu. Tapi sekarang dipakai, kalau saya mestinya itu dipakai untuk men-support learning of grammar, itu nggak masalah sebenarnya itu. Nah sekarang yang ada itu lebih interaktif, interchange misalnya punyanya Jack Richard, nah itu yang paling terkenal itu. Agak beda ininya. Nah kemudian pada waktu kita belajar kosakata itu harus memikirkan what does it mean to learn a new language, a new word gitu, supaya totalitas ini. Jadi ada beberapa ini yang kalau belajar kota baru itu yang pertama itu bentuknya, makanya pronunciation, kalau oral, spelling, kalau written gitu. Jadi
Jadi nggak boleh melupakan ini kalau hanya Iya, spellingnya kan gimana, nggak bisa. iya, Karena spelling itu representasi dari ini. Jadi iya. Tahu artinya kalau spellingnya salah ya nggak dimengerti. makanya itu justru kalau kesadaran seperti itulah yang membuat motivasi belajar toh, Pak. Iya. Oh iya ya, unine piye to kuwi gitu loh. Kalau tahu ininya tapi maunya apa namanya, itu ayam dalam benaknya. Tapi bilang kitchen kan jadi jadi ada itu. Nah, kemudian setelah itu meaning atau makna itu dalam konteks, Pak. Jadi kalau satu persatu nanti kecelik. Jadi selalu lihat dalam konteks. Makanya paling tidak itu frasa maupun kalimat. Nanti kalau ini ya. Jadi setelah itu tidak daftar kata dihafalkan, Pak, nanti nggak ngerti karena ini ada beda-beda. Kemudian setelah itu bagaimana menggunakannya gitu. Jadi sebenarnya kalau ini Pak, di sini konteksnya itu jelas, dia kan tinggal menggunakan struktur yang sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya atau sebenarnya itu. Jadi Heeh. di sini memahami, di sini ekspresi sebenarnya itu. Jadi related aja di sini, dibagi dua. Yang satu reseptif, yang satu produktif. Kemudian, nah ini berikutnya. Bagaimana kata-kata itu terkait dengan yang lain? Nah, itu hubungannya dengan register ya. Kalau Oke. berbicara tentang ekonomi, itu kalau supply, nah mesti ingat demand, misalnya gitu loh Pak. Ya. Ada interest, ada principle. Nah, Hmm. ini harus sebenarnya logikanya di satu family, satu keluarga, apa namanya rumpun kata itu di Iya, iya, betul. konteks itu melakukan itu pasti. Ya, Kalau tanpa itu jadi lucu. Ingat supply mesti ada demand, ya. kemudian ada interest, ada principle, kan gitu. Mhm. Jadi ingat intannya. Kemudian juga ada ciri-ciri khas grammarnya itu gimana gitu. Itu jadi yang memang rada banyak ya Pak. Tapi paling tidak kan tahu ya ininya Heeh. seperti itu. Supaya orang ini coba kita ini satu ini ya. Nah, ini misalnya ini saya kasih tidak ininya ya, tapi misalnya ini ya. Itu paling tidak stresnya ya Pak ya. Ini Ya, daftar yang tadi itu kan dia bilang abandon itu ben, saya tebelin yang ini yang di stress. ben. Jadi abandon, ability, Hmm. able kan itu ya. Ya. About ya. Nah, itu kembali about jadi nggak bisa. Kalau Oh, about jadi nggak oh, about gitu ya. oh. Above. Nah, ini yang abroad. Tapi kalau ini absence kan gitu ya. Absolute, absolutely, absorbed, abuse. Nah, ini kalau teman-teman yang ingin itu bagaimana caranya kalau tidak punya tidak ada gurunya. Nah, sekarang ini sudah ada electronic dictionary kan. Wah, Tinggal ketik di ini terus ada bunyinya sudah. Jadi ya, tidak ada alasan sebetulnya itu untuk ya, ya, betul. ya tahu untuk itu. Kalau zaman kita dulu kan harus buka kamus, Pak. Ya, Satu persatu gitu ya, kamus sampai ini gitu. Nah, kursusnya sampai pindah-pindah gitu ya, Pak ya. Enggak itu. Jadi ada kemudahan-kemudahannya nih. Jadi ada spellingnya bagaimana, terus pronunciation-nya bagaimana dan betul-betul mengingat stresnya di mana gitu kalau kalau because orang nggak ngerti Pak atau kok mhm. because itu apa sehingga ini kalau saya dulu terpaksa ya memang menurun terus kemudian ditandain betul ya pada waktu belum hafal itu ini kata-kata tak orek-orek Pak ini yang ini dikasih Ya, tanda ini gitu jadi caranya seperti itu. Bagaimana kecepatan belajarnya? Iya tergantung. Kalau ya, ingatannya kuat, ya, tahan lama, nah itu biasanya cepat kan masing-masing gitu ya. Kemudian ada misalnya dulu pernah ya yang awal-awal itu kan ada panjang, pendek, ada diftong. Nah itu harus di menari-nari itu nggak boleh dikurangi. Gitu. Dan beef itu jadi beef ya nggak ada yang dong gitu ya. Kalau hmm. absorbed ya, ini seperti absorbed itu kan panjang. Oh, Abuse gitu, abuse ya nggak ada abuse kan. Jadi before itu kedua yang di stress before kan itu. Nah ini hal. Kemudian ada combine, dan nggak ada ngerti mbak nanti. oh ya. Comfort ya comfortable.
bukan comfortable ya. Anak saya ngerti nih apa itu comfortable. Jadi comfortable kan gitu. Nah, ini semua memerlukan kemauan untuk mengulangi, menengok kembali, mengucapkan kembali sampai pada waktu kita pas bicara itu tidak perlu mikir lagi gitu loh. Ya. Namanya automaticity gitu. Ya, sekarang itu predatornya belajar ini ya Google Translate itu, Bu. Wah, Tapi mahasiswa tertulis Pak itu, tertulis Pak. ya, tapi kan mahasiswa jadinya malas. Ya memang teknologi yang make it easy everything itu kelemahannya membuat orang tidak gigih ya, karena memang dipermudah semua. Jadi push the button everything is okay. Nah kalau belajar kan nggak bisa push the head kan nggak bisa kan gitu. Ya, Nah ini oleh sebab terakhir, itu Bu. kita perlu menyadari ini aja Pak. Ini yang pronunciation dan spellingnya kan. Jadi Ya, form itu bentuknya ini. Nah sekarang yang perlu juga di ini ada makna kata yang sama ejaan dan ucapannya wah, bisa berbeda sesuai dengan konteksnya. ya, Artinya itu. Nah ini menjadi salah satu sikap itu. Ini saya beri contoh yang paling ini. masih. Many students have a great interest in ICT. Nah interest, nah konteksnya itu education. Ya, Jadi kalau ditanya interest artinya apa? Tergantung konteksnya apa. Kalau education itu minat, gitu misalnya. Tapi di sini, what is the interest note? Rate. Sorry. What is the interest rate of this bank? At this bank kan itu banking nggak mungkin ya, ya, minat ya, ya, gitu. ya. Tapi persis gitu. Jadi lihat konteksnya itu penting. Terus Padahal itu sama ya. sama persis membacanya, ejaannya. Jadi itu Ya, paling ini. Kemudian principal sama. The principal of this school has just retired. ya. Nah, itu kepala sekolah karena education. Tapi begitu my sister lives off the interest and tries to keep the principal intact. Nah, ini banking, Pak. Ya, Principal itu uang yang disimpan pokoknya kan gitu. ya. Nah, ini kalau orang ekonomi pasti ini nggak tahu. Tapi kalau tahu ini dulu nggak ngerti kalau itu kepala sekolah. Ya, Duluan yang mana gitu loh. Jadi itu. Tapi jelas ini. Kemudian ada lagi misalnya ini, the best student in my class has just got a scholarship to study for her doctorate, gitu ya. Nah, study itu jelas ya belajar kan itu, mengambil apa namanya program gitu, mengerjakan. Tapi ada lagi, I need time to study this contract. Kan nggak mungkin belajar dalam arti ya, tapi ya. mencermati, pelajari kan itu ya. Nah ini persis. Tapi ada lagi, one of the students conducted a 2-year study on the ways of learning ini. Jadi 2-year study berarti apa? Melakukan program studi kan, studi lah gitu, beda lagi. Ya. Ini sebagai noun gitu. Nah yang terakhir, John Stewart usually spends an hour of reading in his study opposite his bedroom. Oke. Nah, ini berarti ruang belajar kan gitu. Jadi bisa kelihatan di sini dia lebih hati-hati. Apa artinya harus lihat konteksnya gitu ya. Nah, saya tidak tahu Pak Yanto dulu kesandung nggak soal ini. Ya, kalau sekarang merasa enggak, kalau dulu iya. Artinya kan kalau sudah kesandung biasanya terus ingat gitu Pak, Ada. kesandung itu. Tapi kalau tahu duluan paling tidak itu waspada dengan apa yang diinikan. Nah ini yang makna tadi kata ejaan, ucapan nanti ada homograf gitu ya, ada ini homofon gitu. Ya. Nah kemudian tadi yang dikatakan ada yang family tadi Pak, word family. Kalau food ya bread itu keluarganya ini misalnya fruit bread, kalau butter ada cooking, cuisine, ada drink, feed dan sebagainya ini. Nah ini diingat secara bersama-sama, kalau bisa digambar gitu ya itu lebih enak. Nah, kalau family ya mesti ini harus tahu semua deh ya Pak ya. Kalau ini kan Ya. misal, kalau belum misalnya ini baru melebar itu baru gede. Kalau school ada clerk, ada cleaner, ada principal, bla 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 ini semuanya. Nah ini cara kita menguasai biar bersama-sama lebih enak Pak. Oh, Jadi ya, ya. struktur. Meaningful. Tidak campur aduk, campur aduk ya kayak gitu. Nah sekarang masalahnya guru-guru harus membantu siswa
itu mengelompokkan seperti ini supaya tidak loncat sana sini. Ya. Ini kan dengan diagram, dengan ini dan sebagainya. Nah, tentu saja ini terus dengan tadi Pak ucapannya, dengan apa namanya ejaannya, penggunaannya gitu. Nah, kemudian kata-kata benda dengan bentuk jamak yang berbeda aturannya. Nah, ya, oke. Ini terakhir Bu ya. Ya boleh. Ini yang terakhir ya. Masih ada yang lain tapi ini yang duluan. Ya. Nah ini yang singular nih, yang ini kan regular ya Pak ya. Ya. Ini hanya ditambahin gitu, dia pluralkan itu ya dengan ini. Tetapi ini ada irregular Pak. Misalnya half jadi half gitu ya. Ya. Man itu. Live itu bingung kan ini. Tapi ini kan hanya 12 atau berapa itu loh Pak. Nah ini pegang duluan gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 lah. Yang Ais mah kok nggak ada. Ya? Ais. Lais toh. Laos toh Pak. Ini apa? Bukan. Ais. Oh, tut. Mana tut? Tuh Oh, ada. Oh, tit. Ya, oke. Ya. Ada no. Ini yang itu ya. Ada. Maus, mais, laos, lais, dais misalnya itu ya. Ini. Nah, ini yang regular, singular dan plural sama yang mana loh Pak. Ya. Space itu. Jadi ini ada lagi yang exception ya, tapi ini dulu nanti nyambung yang depan. Sehingga ini memang unik-unik seperti ini itu harus dicintai, Pak. Jadi kalau jenengan sebel nggak jadi. Aku tua. Ya, murid maksudnya nanti mahasiswa ini kan ini loh ada pegang ini yang ini kan jelas, tapi yang ini kalau ini yang ingat semua itu berarti kesalahannya mesti minim gitu ya, karena tidak akan itu. Yang lain kan ditambah-tambah aja gitu. Kalau yang lain itu ada macam-macam, masih agak banyak. Jadi ini aja dulu, Pak. Iya, oke. Gitu. Karena ini kalau banyak-banyak malah bingung nanti. Iya, sampai sini dulu aja plural singular. Ya. Gitu. Oke lah. Kita stop sharing supaya tahu wajah ya. Nah, begitulah. Jadi para pendengar dan pecinta Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Inilah maknanya belajar sepanjang hayat tentang kosakata. Jadi katanya Bu Arsy tadi harus sabar, harus highly motivated supaya ada progres. Demikian kita akan ketemu episode 14 minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih Bu Arsy atas waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.